Baik Bapak Ibu, Ananda sekalian yang berada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Segenap puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah pada hari ini kita masih diberikan serangkaian nikmat, baik itu nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kelapangan dan nikmat kesempatan, dan yang tidak kalah penting adalah nikmat kesehatan dan nikmat umur, sehingga dengan serangkaian nikmat tersebut kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas kita pada pagi hari ini. Salawat dan salam tak luput dan tak lupa marilah kita sanjungkan kepada ruh junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu dan ananda kami yang berada di rumah yang mendengarkan acara kita pada hari ini, seperti yang tercantum dalam jadwal bahwa hari ini materi kita adalah tentang Kato Nanampe dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kalau kemarin materi kita adalah penerapan Subang Dubale, dan hari ini adalah Kato Nanampe, terkait juga dengan adat. Dan pemateri kita sudah berada di tengah-tengah kita bersama. Beliau adalah Datu Maruhun Basa. Juga beliau adalah wali nagari kenagarian Kota Tengah yang memimpin, kebetulan SN Kota Tengah ini juga berada di wilayah pimpinan beliau. Dan apa itu Kato Nanampe, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, mari kita dengarkan paparan dari Nyi. Dan tidak lupa kami ingatkan kepada ananda kami yang berada di rumah yang mendengarkan rekaman ini, silakan siapkan buku dan pulpen, kemudian ringkas materinya, karena materi hari ini akan di-store kepada pembimbing dan mentor besok pagi. Kemudian tanpa memperpanjang mukadimah, waktu dan tempat kepada ini kita silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allazi la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Dewan Guru, selanjutnya anak-anak kami, kemenakan kami yang kami banggakan. Pertama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat beliau, atas segala rahmat dan hidayah beliau, sehingga kita pada hari ini masih diberikan kesempatan dalam rangka mengikuti acara Safari Ramadan, pesantren Ramadan. Kalau dulu namanya pesantren kilat ya Pak, pesantren Ramadan yang rencananya secara tatap muka, tapi karena berbagai hal seperti yang kita ketahui bersama, karena meningkatnya kasus di nagari Kota Tengah, Kecamatan Telatang Kamang, sehingganya khusus untuk Kabupaten Agam keluar instruksi Bupati bahasa kita tidak bisa melaksanakan tatap muka. Artinya harus kita laksanakan secara daring. Jadi mudah-mudahan walaupun secara daring, anak-anak kami, kemenakan kami masih tetap bisa mengikutinya secara
serius. Selanjutnya salawat beriring salam sama-sama kita kirimkan buat Nabi junjungan umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin beserta anak-anak kami yang ada di rumah yang kami banggakan, sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Bapak pembawa acara tadi, bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan acara pesantren Ramadan yang kita laksanakan secara daring. Yang kemarin pun yang direncanakan secara tatap muka dilaksanakan juga secara daring. Yang kemarin kebetulan yang jadi narasumbernya ini ketuakan ini Datuk Rajonan Panjang, dan pada hari kini Ambo Datuk Maruhun Basa. Anak-anak kami, kemenakan kami yang kami banggakan, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesuai dengan judul materi yang akan kita sampaikan pada hari ini, Katonan Ampe. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi Katonan Ampe, sedikit kita bahas masalah adat basandi sarak basandi kitabullah atau perjanjian Buki Marapalam. Buki Marapalam adalah tempat perjanjian diletakkannya atau disepakatinya kato adat basandi sarak basandi kitabullah. Jadi dari sekian banyak aturan-aturan adat di nagari kita, nagari Minangkabau, serupa yang diterima dari nenek mamak kita Datuk Ketumangguangan dan Datuk Perpatihan Sabatang, ada berbagai macam aturan. Dan pertama sekali tentu ada adat nan ampe, ada nagari nan ampe, ada juga undang nan ampe. Banyak kata-kata nan ampe. Kalau orang tua kita, kalau kita kurang melaksanakan aturan adat sopan santun di dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang orang tua kita mengecen paja ndak tahu diampe. Jadi dalam hal ini dari sekian banyak aturan-aturan yang ada, dari sekian banyak adat di nagari awak, nagari Minangkabau terkenal dengan adatnya yang kental. Mulai dari orang baru lahir baradat sampai orang meninggal pun kita laksanakan secara adat. Jadi anak-anak kami yang ada di rumah, kemenakan-kemenakan kami yang kami banggakan, ada di nagari awak di Minangkabau suatu aturan yang menjadi rel, yang menjadi aturan, menjadi pagar di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam menyampaikan, di dalam berkomunikasi terhadap orang tua kita, mama kita, guru kita. Artinya kepada anak-anak kami yang ada di rumah, sedikit kami sampaikan, kami jelaskan tentang Katonan Ampe. Mungkin dari sekian banyak anak-anak kita, anak-anak kami masih banyak nan alun mengerti dengan Katonan Ampe. Katonan Ampe itu adalah yang pertama Kato Mandaki. Kato Mandaki adalah bagaimana
cara bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua daripada kita. Contoh dari anak-anak kami, bagaimana anak-anak kami berbicara dengan orang tuanya, mamanya, guru-gurunya, atau orang yang sudah didahulukan salangkah, ditinggikan sarantiang, atau tinggi di dalam jabatan. Jadi kepada anak-anak kami, apabila anak-anak kami bisa menerapkan bagaimana cara berbicara, cara berkomunikasi, cara menyampaikan sesuatu kepada orang yang lebih tua daripada anak-anak, insya Allah kemanapun dan dimanapun anak-anak berada dan dimanapun anak-anak dalam bekerja, insya Allah semua urusan daripada anak-anak kami nanti insya Allah tidak akan mengalami hambatan. Artinya bakece orang awak dimapun awak bakarajo, dimapun awak tinggal, insya Allah apabila awak terapkan yang namanya bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, insya Allah orang sayang ke awak. Dan andai kata dalam mencari karajo pun itu sampai awak mencari karajo pun akan menjadi bahan pertimbangan apabila anak-anak kami nanti bisa menerapkan bagaimana yang disampaikan dengan yang dikatakan kato mandaki. Kato mandaki di dalam kehidupan kita sehari-hari, contoh bagi anak-anak kami, untuk orang yang lebih tua itu tidak pernah menyebut bakece orang awak anu. Umpamanya kalau ada orang bertanya datang ke rumah awak menanyuan dima orang tua awak atau bertanya tentang guru awak, pasti awak menjawab beliau sedang indah ada di rumah atau beliau sedang istirahat. Tidak mungkin atau tidak pantas, tidak patut anak-anak mengecek inyo tidak ada di rumah, ano tidak ada di rumah. Yang bisa disampaikan ano tidak ada di rumah, inyo tidak ada di tampe, itu khusus untuk kawan samogadang atau yang lebih rendah dari anak-anak kami. Jadi sekali lagi kepada anak-anak kami, tolong di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan anak-anak kami, terapkan yang serupa dan Ninyek sampaikan tadi, kato nan ampe, pertama sekali kato mandaki. Jangan pernah menyebut ano atau inyo terhadap orang yang lebih tua daripada awak. Pasti awak akan sebutkan beliau. Beliau tidak di rumah, beliau tidak di tempat, beliau sedang istirahat. Itu terkhusus untuk orang tua, mama, uda, kakak, apalagi guru-guru awak. Jadi sekali lagi anak-anak kami, apabila anak-anak kami nanti bisa menerapkan itu, insya Allah dimanapun dan kapanpun, walaupun nanti anak-anak kami sudah tamat bersekolah, mungkin kuliah ke rantau seperti ke Padang, ke Jakarta, ke Jogja, ke Medan dan segala macam, yang namanya kato mendaki tetap kita terapkan. Jadi kalau kita ikuti tradisi orang luar, serupa mungkin bahasa orang Medan, serupa bahasa orang Jawa, awak tidak sampaikan, awak tidak katakan orang itu tidak beradat, orang itu beradat pula sama Jawa. Tetapi yang menjadi pagar, yang menjadi rel, yang menjadi panduan cara berbicara, cara berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, itu mungkin adanya di Minangkabau. Kalau maaf Bu, bapak dan ibu dan anak-anak kami, kalau
Ini kebetulan kadang dirantau dan pernah merantau. Itu kalau orang luar mengecewakan orang tuanya kok bahasanya mungkin bahasa nan pernah sampaikan tadi. No untuk orang tua. Tidak ada. Dia itu kan no kalau bahasa awaknya. Dia nggak ada di rumah. Kalau ada orang yang bertanya tentang orang tuanya, tidak ada yang bahasa beliau tidak ada di rumah itu, tidak ada disampaikan di anak-anak di tampek-tampek atau di nagari orang. Yang ada nyonya sampaikan dia nggak ada di rumah. Walaupun itu orang tua, guru mengaji di pesantren dan segala macam. Ambo pernah Bapak dan Ibu dan anak-anak kami yang ada di rumah pun datang ke pesantren-pesantren yang ada pernah di Jawa. Itu bahasa itu memang tidak ada beda dengan yang kita laksanakan di Minangkabau. Maaf Bu, tunggu sebentar Bu, izin. Sebentar Bu. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada anak-anak kami yang ada di rumah, mudah-mudahan kelak dimanapun anak-anak kami berada, kita tetap pakai katonan ampe atau kato mendaki khusus untuk guru-guru awak, dosen-dosen awak, ataupun atasan awak. Insya Allah serupunalah ini sampaikan, dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, yang cara berkomunikasi, cara menyampaikan sesuatu kepada orang yang lebih tua, yang lebih kita hormati, yang disebut dengan kata mendaki, harus tetap kita terapkan di dalam kehidupan kita. Sebab itu adalah bakece orang awak, memperlancar awak di dalam berurusan dalam segala hal. Selanjutnya ada kato malereng. Kato malereng itu adalah cara berkomunikasi atau cara berbicara, atau ada yang ingin kita sampaikan kepada seseorang yang kita hormati, tetapi tidak secara langsung. Artinya dengan bahasa kiasan. Artinya bahasa sindiran. Bakece orang awak, Bapak dan Ibu, anak-anak kami yang ada di rumah, indak main tembak langsung dah. Terkadang bahasa sindiranku dipakai Bapak dan Ibu kebanyakan di samping di dalam menyampaikan kata-kata adat, dan ada kata malerengko kita sampaikan seorang minantu menyampaikan ada yang ingin disampaikan tetapi tidak bisa secara langsung kepada orang Sumando atau mak rumah atau mertua sendiri. Jadi bahasa kata malerengko adalah kata yang tidak tembak langsung, bahasa sindiran, bahasa kiasan. Umpamanya kadang-kadang Bapak dan Ibu antara mintu kalau di bakece orang awak dulu yang pai balanjo kalau awak baru menikah itu kan dak orang rumah mintu yang pai balanjo. Terkadang kalau mintu ingin berharap ada tambahan balanjo dari minantu, inyo ndak minta doh, Sultan, lai tambah piti balanjo kini yo hari kami, ndak model itu bahasa doh. Kalau kanak bisa, iya kan? Jadi kalau mintu mengecek ke minantu, ada yang diinginkan rencana ibu kapakan kini penaragaan Sultan, itu bahasa mintu ke minantu. Di salero minantu nanti ditanya. Jadi ndak nyatanya doh
pitia ibu kurang gini gosutan ndak model itu cara apa kalau ke anak ataupun ke pokoknya kalau ke anak itu bisa tapi kalau untuk minantu itu bahasa sindiran yang disampaikan nan minantu pun harus arih. Jan artinya tujuan mintuo mengecean batanyo salero awak penaragaan minantunya itu sebenarnya kan ada yang dia inginkan, tetapi kadang-kadang awak selaku menantu harus lo arih, jangan mintuo saja nan arih, ya kan? Kalau awak saja mintuo saja nan arih, beko di tengah perjalanan dek ada minantu ndak arih, nanyo minta ndak dapet, ngecek-ngecek surang mintuo ko beko di tengah jalan. Artinya ndak tahu dia nampe minantu ko mah. Lah ditanyuan saleronya ndak ngarati gitu. Jadi dalam hal ini itulah yang salah satu kata malereng tadi kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ambo yakin ibu sendiri kadang-kadang tak model itu kalau kami nantu. Kalau di zaman kini ibu kalau dulu orang dahulu bu dan anak-anak kami yang ada di rumah, kalau dahulu boleh kita tanya ke nantu-tua balik. Itu salah satu cara berkomunikasi antara anak atau minantu jo mintuo tadi itu atau minantu jo mama rumah jo sumando. Jadi indak bisa bahasa tadi itu bahasa langsung. Kalau langsung bahasa itu kecil orang di sini di kecilnya orang ndak tahu dina nampi, ndak tahu beradai. Jadi sehinggonya mungkin nanti anak-anak kami karena masih di dalam masa pendidikan, mungkin yang namanya kato malereng itu mungkin agak susah untuk dipahami. Tetapi dengan berjalannya waktu, kato malerengko khusus untuk anak-anak kami itu yang paling bisa itu di rumah. Contoh umpamanya di dalam bakampuang tentu ada malang jomujua yang kita alami. Ada kematian itu namanya malang. Tiba di mujuanya bawa bain-bawan ke orang. Ada sirih dari orang kampung. Sewaktu sirih datang dari orang kampung, insya Allah mungkin kebetulan deklah SMK sekolah, tentu mungkin datang nanti pai barale. Di situ awak baraja. Aduh kato malereng yang bisa diterapkan, yang bisa awak ambil sewaktu duduk di tengah rumah jo nantu, jo mama awak, jo inye awak. Kato malereng contoh di dalam bahasa Pasambahan mungkin bapak dan ibu dan anak-anak kami yang ada di rumah, kalau di daerah luar di nagari orang kalau telatak nasi bapak dan ibu silakan pak disantap hidangannya, itu bahasa orang. Kalau di awak kan tidak model itu bapak dan ibu. Artinya dengan bahasa Pasambahan kau kan termasuk kato malereng. Tidak pernah awak mengecek, Pak, nasi lata hidang makan lali Pak, kan tidak boleh itu dah. Ya kan? Jadi kalau umpamanya di tengah rumah untuk makan, untuk minum itu disampaikan dengan kato malereng. Tapi insya Allah walaupun anak-anak kami yang ada di rumah belum bisa dikatakan alun pandai cara Pasambahan, tetapi insya Allah acok mendanga. Nah, mudah-mudahan nanti anak-anak kami kalau punya keinginan, punya tekad pasti bisa. Contoh bentuk menyampaikan kamakan tadi Bapak dan Ibu, itu bahasa malerengnya caliak jauh balayangkan caliak ampiang batukian di juadah nan katangah balai nak menentang pulau bajalan nak menentang batih. Itu rasanya kalau orang nantak mengarati, apalagi mungkin kebetulan beliau Pak Herman beliau berasal dari Aceh, Abang Ambo berasal dari Tapanuli Selatan, Tapsel. Kalau beliau lah lama di kampung atau di Minang, insya Allah
yang bahasa yang tadi, mudah-mudahan beliau mengerti apa wujud dan maksud. Tapi kalau beliau baru datang, kamu yakin dan percaya tidak bisa beliau mau kasih arti dan bahasa yang kata tadi. Pak Herman ya. Jadi kepada anak-anak kami yang ada di rumah, kemenakan ini ya, mudah-mudahan dengan bahasa Kato Malereng ko tadi mudah-mudahan bisa diterapkan di dalam kehidupan anak-anak kami di dalam menyampaikan Kato Malereng sarupun lahinya sampaikan itu ada bahasa yang tidak mungkin kita sampaikan secara langsung, harus dengan bahasa kiasan, dengan bahasa yang halus kepada orang yang lebih tua, yang lebih kita hargai. Contoh, Bamak Rumah, Basumando, Bamintuwo, itu kita sampaikan dengan Kato Malereng. Tapi Kato Malereng ko memang susah kita terapkan di nagari orang, tidak kamangarati orang, ya kan Pak? Sedangkan orang awak saja kalau tidak memahami seruponan disampaikan di muko, tidak katahu nyawa nan ujui dari mukasi awak. Jadi nan para lubana untuk anak-anak kami nanti go Kato Malereng, Kato Mandaki, Kato Mandata, Kato Manurun itu sangat perlu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam pergaulan awak sehari-hari. Dan masalah Kato Malereng itu bisa diterapkan khusus untuk awak nan saling mengarati. Saruponan disampaikan tadi antara minantu jo mintuwo, kalau mintuwo mengecean minantu tidak menyambung, tidak ada jo gunanya awak terapkan. Kan dia Pak dan Ibu dah. Saruponan ambo sampaikan tadi mintuwo batanyo selero keinginan penaragaan sultan kini. Itu tujuan beliau salamuko beliau kapai ke Balanjo ndak ada mengecek doh. Kini mengecek beliau. Berarti kan habis bahan bakar beliau namanya tuh. Artinya beliau minta impus bahasa awaknya. Kalau beliau sampai ya kan piti hamak kurang sultan, itu rasanya ndak di tempatnya. Jadi harus saling mengerti apa yang disampaikan oleh seseorang terhadap seseorang tadi. Itu antara yang menyampaikan dan yang menerima penyampaian harus saling mengerti. Itu yang untuk khusus Kato Malereng. Dan selanjutnya ada Kato Mandata. Kato Mandata itu adalah cara anak-anak kami yang ada di rumah itu yang harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, itu khusus untuk kita Basamogadang. Khusus untuk kita Basamogadang. Walaupun mungkin anak-anak kami di dalam berkomunikasi dengan kawan Samogadang ada yang bakece orang awak bahasanya bahasa luntang-lantang saja Bapak dan Ibu. Tetapi yang namanya rasa hormat, menghormati, menghargai seseorang harus tetap kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Umpamanya mungkin dari anak-anak kami di dalam berkomunikasi dengan kawan Samagadang atau dengan kawan sebaya, ada yang bahasanya bahasa karek kayu kata bahasa kecil orang. Tetapi di dalam bahasa karek kayu tadi itu, bahasa luntang-lantang tadi itu, kadang-kadang dengan bahasa yang formal bana, kadang-kadang jarak lo awak bakawan. Mungkin ibu-ibu sendiri, bapak-bapak sendiri ada bakawan yang Samogadang main bahasanya bahasa yang bahasa ada lo bahasa khusus barangkali bapak Samogadang ada yang pakai ang-ang saja. Ada yang orang padusi kini terang ada apa Bapak dan Ibu. Inyo padusi kalau awak yang padusi yang satawa apa bagau nya. Kini ada lo bawa ang lo kawan sama padusi. Ada enggak? Kan ada enggak Ibu? Ada kan? Banyak. Artinya madaliko Bapak dan Ibu, anak-anak kami yang ada di rumah,
walaupun bahasa wak yang wak pakai di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam bahasa wak bakawan tadi Samogadang tadi, bahasa luntang lantang alah namanya bahasa yang model itu namanya itu. Kadang-kadang dengan bahasa model itu hubungan awak bakawan tuh terasa lebih dake yolo. Itu mungkin ciri khas dari awak masing-masing. Mungkin antara si A dengan si B ada bahasa khusus beliau. Tapi si A jo si C tidak bisa bahasa itu diterapkan. Iya kan? Umpamanya ibu yang si A ko, jo ibu si B ko bahasa beliau tuh bahasa yang kadang-kadang tagak bulu kudu awak mendangan bahasa beliau. Tetapi untuk kasih C tidak bisa bahasa itu diterapkan. Jadi artinya bagi cek orang baca lihat walaupun awak bahasa Mogadang. Selanjutnya walaupun bahasa tadi itu yang ada bahasa khusus kadang-kadang yang rasanya di luar mau kasih awak ndak patut bahasa itu beliau menuri awak, tapi beliau suka dengan bahasa itu, dengan bahasa beliau, bahasa itu beliau yang berdua lebih merasa dekat, akrab. Tetapi yang namanya saling hormat, menghormati, tidak merendahkan kawan, itu tetap kita laksanakan, tetap kita jalani. Contoh, umpamanya kadang-kadang bentuk ambo jo Pak Herman, deklah sakyang dake parang ang saja. Jadi dalam kehidupan awak sehari-hari awak parang ang bagarah pakai cek orang awak garah kudu. Tetapi sewaktu batamu jo orang banyak tak tahu bahasa ambo biasa bagarah jo beliau bantu itu Jadi ada bahasa yang garah kudu tadi itu bisa kita terapkan di ma dan kapan. Umpamanya kadang-kadang bantu ibu-ibu walaupun awak ibu orang kantoran atau seorang guru, tapi ambo yakin dan apa-apa ambo yakin ada bahasa ibu jo kawan ibu itu yang bahasa yang serupa ambo sampaikan tadi itu yang kadang-kadang orang mandanga rasanya ragu lo orang mandanga, iya kan, ada. Jadi walaupun bahasa itu gua terapkan harus wak lihat situasi dan kondisi dimanapun wak berada dan kapanpun dan dimanapun tempatnya. Jadi kepada anak-anak kami yang ada di rumah, bahasa mandata atau kata mandata kok ini itu bisa kita terapkan, harus kita cari situasi dan kondisi di mana dan kapan bahasa-bahasa tersebut bisa kita terapkan. Jadi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, anak-anak kami yang ada di rumah, khusus untuk bahasa mandata itu seperti yang sudah kami sampaikan, itu bahasa khusus, itu bahasa biasa yang bisa kita terapkan tidak kepada semua orang, walaupun kita teman sebaya, walaupun kita teman sama besar, harus kita lihat tempat, waktu dan sikon. Terkadang Bapak dan Ibu, awak bakawan Samogadang sapagarahan bahasanya biasa bahasa ang dan kadang-kadang maaf rasanya nan tak pantas wak ucapkan, tetapi bahasa itu harus wak caliak dulu. Kadang-kadang kawanku walaupun kawan semua sapagarahan, tapi situasinya atau suasana hatinya sedang tidak bisa wak pagarahan. Jadi harus wak bisa membaca situasi dan tetap harga menghargai, saling hormat menghormati, harus tetap kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam berkomunikasi dengan kawan sebaya atau kawan Samogadang.
Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang terakhir kato manurun. Kato manurun adalah cara kita menyampaikan, cara kita berkomunikasi terhadap orang yang lebih muda daripada kita. Anak-anak kami yang ada di rumah, mungkin anak-anak kami ada yang ingin disampaikan terhadap adiknya atau orang yang lebih muda umurnya dibanding anak-anak kami yang ada di rumah. Itu walaupun umur daripada orang yang akan kita ajak bicara lebih muda, atau umur orang yang akan kita sampaikan lebih muda daripada kita, umurnya lebih muda daripada awak, itu tidak pantas dan tidak patut kita berbicara seenak perut. Contoh, zaman kini Bapak dan Ibu, kato-kato angko ndak sembarang-sembarang bisa wak terapkan. Nan kete kalau acukna nyo wak pawaang, nyo akan mengeluarkan bahasa jan acukna bawaang nye. Beko pasai mo pawaang lo nye leh. Itu bahasanya kawak. Percayalah Bapak dan Ibu kalau indah. Yang bisa kato-kato waang tu bisa wak terapkan, itu balik bentuk bahasa tadi tertentu dan tak sembarang-sembarang orang bisa terima itu dah. Contoh Bapak dan Ibu, ada seorang nenek mama, orang yang lebih tua, mengecek kanak kekamanakan diacuk bawaang waang gitu. Itu yang merasa diwaang tadi itu Bapak dan Ibu dan anak-anak kami yang ada di rumah, itu ndak merasa ndak nyaman gitu. Apalagi di dalam mendidik, di dalam mengajar, itu bahasa waang itu ndak bisa wak terapkan asal-asalan. Jadi anak-anak kami yang ada di rumah, nanti mungkin anak-anak kami minta tolong ke adik atau ke kawan tapi umurnya lebih ketek daripada awak, itu pun harus memakai bahasa atau kata-kata yang sopan. Walaupun pakai ang, mungkin tertentu orangnya. Dan semasuk masih di dalam anak-anak, bakece orang awak, ketek, banamo, gadang, bagala, orang apabila lah bagala di Minangkabau ko, kalau tapawaang dia agak membantiang klepnya Bapak dan Ibu. Iya kan Bapak? Jadi kalau lah bagala itu agak kurang tarimu inyo dipanggil ang. Tapi ada orang yang bisa membawanya ang. Bukan orang yang tua pada inyo malahan. Tetapi orang yang biasa bagara aja inyo yang bisa main bawanya ang. Contoh, mungkin kawannya sama gadang, dapat adanya dipanggil ang. Daripada orang yang tua mampawa angnya, tetapi inyo ndak biasa di model itu kan, inyo akan merasa keberatan. Jadi di dalam berkomunikasi dengan orang yang lebih muda daripada kita dan anak-anak kami, contoh umpamanya bantu anak-anak kami yang ada di rumah, kebetulan kalau sedang masa SMK umur rata-rata 7 balik, 8 balik sampai 6 balik tahun ya Bapak dan Ibu nak. Jadi mungkin adik-adik awak yang masih di SD, masih SMP, itu ndak sembarang-sembarang lo cara mengecek joinyo, minta tolong joinyo. Sebab di samping awak cara mengecek nan sopan kainyo, seiring dengan cara mendidik inyo, cara mengecek jo nan tuo. Jadi anak-anak kami nan ada di rumah,
mentang-mentang adik awak masih sekolah SD, masih sekolah SMP, minta tolong ndak main perintah dah. Iya kan? Jadi bahasa perintah itu kalau zaman kini susah untuk kita terapkan. Itu zaman bahasa perintah tuh Bapak dan Ibu dan anak-anak kami yang ada di rumah, itu antara bahasa orang lapangan sebenarnya Bapak dan Ibu. Bahasa antara pekerja kasar jo mandor, itu bahasa perintah yang apa? Mungkin Bapak dan Ibu menyuruh menyuruh bawahan, kalau dengan perintah kadang-kadang yang diperintah pun merasa tidak nyaman. Kalau bahasa perintahnya itu seakan-akan bantu bakece orang membentuk memerintah anak kece orang, itu orang yang walaupun awak selaku bawahan, kamu yakin tidak nyaman ibu-ibu. Mungkin di sekolah pun ibu-ibu punya atasan untuk kepala sekolah, bapak kepala sekolah pun menyuruh ibu, kalau hanya dengan bahasa yang perintah seakan-akan bentuk memerintah anak kete, rasanya ibu-ibu sendiri atau bapak sendiri, kamu yakin tidak nyaman, iya kan? Kamu yakin. Jadi bapak dan ibu beserta anak-anak kami yang ada di rumah, yang namanya kata menurun itu tidak bisa kita sampaikan, kita ucapkan, walaupun yang menyampaikan dari yang tua kepada yang lebih muda, tetapi tetap memakai aturan-aturan sopan santun tata krama. Jadi sehingga komunikasi dengan bawahan, dengan orang yang lebih muda daripada kita tetap baik, orang yang menyampaikan dan orang yang kita sampaikan di dalam menerima penyampaian kita, kalau bisa tetap dengan senang hati dan tidak merasa tersinggung dan tidak merasa direndahkan, walaupun kita selaku bawahan. Betul anda Bapak dan Ibu? Artinya khusus untuk anak-anak kami yang ada di rumah, mungkin setahun 2 tahun lagi anak-anak kami akan meninggalkan sekolah SMK, mungkin akan masuk ke perguruan tinggi, dan atau ada yang tidak melanjutkan dan mencari pekerjaan. Jadi tentu dengan tetap menerapkan bahasa atau aturan katonan ampe, pertamu kato mendaki, kedua kato malereng, katigo kato mandata, dan kampe kato menurun. Mudah-mudahan serupunanlah ini sampaikan di muko, khusus untuk anak-anak kami, ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi, ada yang mencari pekerjaan, apakah itu di perusahaan ataupun ataupun berdikari seperti usaha sendiri, seperti berjualan dan segala macam, tapi tetap terapkan katonan ampe tadi. Sebab dengan menerapkan katonan ampe, bakece orang awak, apapun urusan, apapun yang akan kita kerjakan di luar nanti, mudah-mudahan bisa berjalan lancar, tidak ada halangan. Dan dimanapun awak berada, kalau umpamanya awak tetap terapkan katonan ampe, insya Allah kalau induk sambang, insya Allah induk sambang sayang kawak.
kalau baguru, guru sayang kawa. Kalau awak punya dosen, mudah-mudahan dosen pun sayang kawa. Sebab kalau awak terapkan katona nampe, insya Allah cara berkomunikasi awak dengan dosen awak, cara berkomunikasi awak dengan induk sama awak, atasan awak akan beda dengan orang-orang nan ado di berasal dari daerah lain. Jadi kepada anak-anak kami, kemenakan-kemenakan ini yang ada di rumah, baik yang padusi ataupun yang laki-laki, tetap terapkan katonan ampe dimanapun anak-anak kami nanti barado, dimanapun basikola dan dimanapun bakarajo. Insya Allah bagi orang awak bahasa wako bahasa nan lama di awak katuju di orang. Jadi sehingga hubungan baiduk sambang, hubungan antara murid dengan guru, hubungan antara mahasiswa dengan dosen, hubungan antara atasan dengan bawahan. Kalau kita anak-anak kami tetap bisa menerapkan katonan ampe, insya Allah tidak ada masalah, tidak ada hambatan, dan tidak ada rintangan. Insya Allah sekali lagi anak-anak kami bisa terapkan ini, katonan ampe ini, mudah-mudahan menjadi bekal dari anak-anak kami nanti sampai anak-anak kami menjadi orang tua pula nanti dari anak-anaknya nanti. Mungkin itu Bapak dan Ibu penyampaian ambo tentang katonan ampe. Mungkin dari jam mungkin belum habis, tetapi rasanya dengan materi rasanya tidak ada yang ingin kita sampaikan. Mungkin kebetulan acara kita pada hari ini adalah acara daring, tentu tidak ada acara tanya jawab. Tetapi kalaupun Bapak dan Ibu ada yang ingin disampaikan, adapun yang ingin dipertanyakan, kami insya Allah siap untuk menjawab semampu kami. Mungkin itu Bapak dan Ibu, anak-anak kami yang ada di rumah, kemanakan ini naninya banggakan. Mudah-mudahan apa yang naninya sampaikan bisa bermanfaat buat ini sendiri, buat Bapak dan Ibu dan anak-anak kami yang ada di rumah. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada ini yang telah menyampaikan materi tentang katonan ampe dan nilai-nilai terkandung dalamnya yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.